Kecamatan Pulau Tiga Barat merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Pulau Tiga berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Natuna nomor 14 tahun 2014 dan diresmikan pada tanggal 15 April 2015. Dan Kecamatan Pulau Tiga Barat merupakan wilayah dari Pulau Batang dan sejumlah pulau kecil dan sekitarnya yang terdiri dari 4 desa, 1 Desa Pulau Tiga, Desa Tanjung Kumbik Utara, Desa Setumuk, Desa Selading. Kedudukan ibu kota Kecamatan Pulau Tiga Barat di Tanjung Kumbik. Sedangkan alamat kantor Kecamatan Pulau Tiga Barat, Jalan Raya, Tanjung Kumbik, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sebagian besar wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat memiliki kultur tanah yang subur, sehingga potensi pertanian dan perkebunan cukup besar. Di antara jenis usaha pertanian dan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat adalah kelapa, cengkeh, dan tanaman lainnya. Kecamatan Pulau Tiga Barat, dominan luas wilayahnya adalah laut, dan aktivitas penduduknya mayoritas merupakan nelayan dan bermukim di daerah pesisir. Salah satu sektor yang diandalkan dalam pencaharian sehari-hari adalah nelayan, dan perlu dipertahankan keberlanjutannya, bukan sekedar tingkat penangkapan perikanan, namun juga aspek-aspek lainnya seperti sarana dan prasarana, ekosistem, struktur sosial ekonomi, komunitas nelayan, dan pengelolaan kelembagaan serta pengembangan usaha ekonomi dalam bentuk budidaya ikan hidup yang merupakan sektor pemberdayaan bidang perikanan. Dalam mendukung perkembangan wilayah, Kecamatan Pulau Tiga Barat dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, jalan raya yang menghubungkan antar desa, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pusat pelayanan masyarakat hadir untuk memastikan kesejahteraan penduduk tetap terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi Esos, Camat Pulau Tiga Barat, yang mana Kecamatan Pulau Tiga Barat dimekarkan pada tanggal 16 April tahun 2016 dengan jumlah desa 4 desa yang terdiri dari Desa Pulau Tiga, Desa Tanjung Kumbi Utara, Desa Setumuk, dan Desa Selading. Kondisi jumlah penduduk berdasarkan jiwa dengan jumlah 2.265 dengan jumlah kakak 706 kakak dengan besaran 2.463 149 41 km persegi. Keadaan Kecamatan Pulau Tiga Barat sejak kepemimpinan Bupati dalam hal ini Siswandi beserta Rodial Huda, alhamdulillah pada kendati saat ini telah banyak pembangunan yang telah diisi, seperti contoh pembangunan kantor camat Pulau Tiga Barat beserta gedung pertemuan, kemudian di bidang kesehatan ada puskesmas, dan juga kemudian jalan infrastruktur cukup memenuhi daripada sebuah keinginan masyarakat Kecamatan Pulau Tiga Barat. Kami dari pemerintah kecamatan beserta seluruh masyarakat Kecamatan Pulau Tiga Barat tentu tidak sebatas apa saja yang saya sampaikan pembangunan yang telah diisi masa Bupati Siswandi beserta Rodial Huda. Banyak pembangunan yang bersifatnya sekolah, kemudian masjid yang dulunya terbengkalai masa periode Bupati yang sebelum, tapi alhamdulillah pada periode Bupati pada hari ini telah disempurnakan hampir 89%. Mudah-mudahan tahun 2025 nanti akan berlanjut sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan masyarakat tempatan. Saya rasa itu saja untuk penyampaian yang sederhana ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Pulau Tiga Barat memiliki 4 pulau, 2 pulau yang berpenghuni, 2 pulau lainnya tidak berpenghuni. Letak geografis wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat yang iklimnya dipengaruhi oleh musim dan merupakan iklim tropis. Sedangkan untuk kawasan pemukiman perumahan penduduk pada umumnya
berada di kawasan pesisir pantai. Kecamatan Pulau Tiga Barat masih melestarikan budaya daerah. Upaya untuk melestarikan budaya daerah tersebut tersebar di beberapa desa dengan beragam jenis budaya daerah dan adat istiadat masyarakat setempat. Budaya yang ada di Kecamatan Pulau Tiga Barat pada umumnya adalah budaya Melayu yang sangat identik dengan Islam. Sistem pelayanan publik Kecamatan Pulau Tiga Barat saat ini masih dalam proses untuk melakukan pelayanan administrasi terbaik berdasarkan tugas dan fungsi pada masing-masing seksi subbagian. Pelayanan utama akan dilakukan melalui proses administrasi terpadu, di mana kantor kecamatan sudah memiliki ruangan untuk melakukan sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan, PATEN. Dengan mengusung tema sinergi dan kebersamaan untuk kemajuan kecamatan, rangkaian kegiatan HUT ini bertujuan untuk menggali, mempromosikan, dan mengoptimalkan potensi Kecamatan Pulau Tiga Barat di bidang agama, olahraga, budaya, dan talenta lokal. Menghadirkan kegiatan yang menyentuh semua kalangan. Rangkaian kegiatan peringatan HUT ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, pemuda, hingga orang tua, dalam berbagai lomba dan acara yang mengangkat nilai-nilai budaya lokal. Terdapat beberapa cabang lomba budaya, antara lain lomba masak PKK, senam, lomba kompang, lomba pidato, lomba dirikin lagu, lomba baca yasin, lomba baca ayat pendek, lomba khutbah, lomba azan, lomba cerdas cermat. Setiap cabang lomba ini diadakan untuk membangkitkan kembali kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal, keagamaan, seni, serta melibatkan generasi muda dalam pelestariannya. Selain lomba-lomba seni dan budaya, terdapat juga pertandingan olahraga seperti sepak takraw dan bola voli yang akan menambah semarak perayaan ini. Kegiatan olahraga ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan di antara masyarakat serta meningkatkan semangat kompetisi yang sehat, membangun sinergi dan kolaborasi. Peringatan HUT Kecamatan Pulau Tiga Barat bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga sarana untuk memperkuat sinergi antar instansi di wilayah ini. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah kecamatan, berbagai instansi, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa potensi besar kecamatan ini, baik di sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif, dapat dimaksimalkan. Perayaan ini diharapkan menjadi ajang untuk menyatukan visi dan langkah, agar kedepannya Kecamatan Pulau Tiga Barat dapat terus berkembang dan membawa manfaat besar bagi seluruh warganya. Mengajak partisipasi masyarakat, kami mengundang seluruh masyarakat Kecamatan Pulau Tiga Barat dan sekitarnya untuk turut serta dalam kemeriahan peringatan HUT ke-8 ini. Baik sebagai peserta lomba, penonton, maupun pengunjung, setiap kehadiran dan partisipasi Anda akan memberikan kontribusi besar dalam keberhasilan acara ini. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga ruang untuk bersama-sama membangun dan memperkuat identitas kecamatan yang kita cintai ini. Dengan semangat kebersamaan, mari kita rayakan HUT ke-8 Kecamatan Pulau Tiga Barat dan jadikan momen ini sebagai titik awal untuk terus mengembangkan potensi sumber daya manusia di kecamatan, melestarikan budaya, serta memperkuat sinergi di antara kita semua. Pulau Tiga Barat maju, bersama kita bisa. Apa saja perubahan yang terjadi sejak 8 tahun dibentuknya Kecamatan Pulau Tiga Barat? Yuk disimak. Sejak dibentuknya Kecamatan Pulau Tiga Barat 8 tahun lalu, terjadi banyak perubahan positif yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat Pulau Tiga Barat. Perubahan terjadi pada infrastruktur publik maupun pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pada kantor camat Pulau Tiga Barat terdapat 3 seksi dan 2 subbagian yang membidangi beberapa urusan, di antaranya seksi pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat desa, seksi ketentraman dan ketertiban umum, subbagian umum dan kepegawaian, serta subbagian perencanaan dan keuangan. Adapun catatan pada subbagian umum dan kepegawaian,
data jumlah pegawai di Kecamatan Pulau Tiga Barat mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2022. Pada tahun 2016 jumlah pegawai di kantor camat dari 15 orang. Hingga tahun 2024 jumlah pegawai meningkat menjadi 32 orang. Artinya sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Pulau Tiga Barat terus bertumbuh. Pada data aset peralatan dan mesin dari tahun 2016 yang sejumlah 246 juta rupiah, pada tahun 2024 meningkat menjadi 1.184 juta rupiah. Peningkatan aset menunjukkan proses pelayanan dalam pemerintahan yang semakin giat. Selanjutnya, data seksi pemerintahan menunjukkan sudah ada beberapa kali perubahan kepemimpinan pada jabatan Camat Pulau Tiga Barat, yakni dari Bapak Tabrani, Ama PD, Lukman, Esos, Abdul Karim, Esos, Idris, Esos, hingga sekarang Bapak Junaidi, Esos. Begitu juga jabatan kepala desa yang ada di kecamatan. Hal ini menunjukkan semangat pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik. Jumlah penduduk di Kecamatan Pulau Tiga Barat sebanyak 2.253 jiwa dengan 709 kepala keluarga. Dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, Kecamatan Pulau Tiga Barat menerapkan sistem paten, pelayanan administrasi terpadu kecamatan, dengan moto PAS, profesional, amanah dan senyum. Petugas paten memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dokumen yang diterbitkan adalah surat rekomendasi pembelian BBM, keterangan domisili, keterangan tidak mampu, dispensasi nikah, akte kelahiran, akte kematian, KTP, KK, dan lain-lain. Pada tahun 2023, data penerbitan administrasi kependudukan saja sebanyak 139 dokumen, belum lagi dokumen-dokumen lainnya. Hal ini menunjukkan kebutuhan administrasi masyarakat dapat terpenuhi dengan mudah, cepat, dan murah berkat adanya Kecamatan Pulau Tiga Barat. Pada seksi ketentraman dan ketertiban umum, jumlah anggota Satgas Linmas Kecamatan sebanyak 28 orang yang tersebar di 4 desa dan di kecamatan sendiri. Satgas Perlindungan Masyarakat siap mengatasi masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya masalah kenakalan remaja dan penyakit masyarakat, PEKAT. Sedangkan anggota Redcar yang dibentuk sebanyak 37 orang yang siap mengatasi masalah yang disebabkan oleh alam, baik bencana, serta gangguan-gangguan lain dalam masyarakat. Potensi bencana yang ada di kecamatan yakni bencana cuaca ekstrem, angin kencang, gelombang tinggi, longsor, abrasi, banjir, kekeringan. Dengan komitmen bersama antar pemerintah kecamatan dan desa, kesiapsiagaan bencana menjadi prioritas. Pada bidang energi, untuk melayani kebutuhan BBM masyarakat, pemerintah kecamatan menerbitkan rekomendasi BBM dengan kebutuhan per bulan biosolar sebanyak 35 ton, bensin pertalite sebanyak 12 ton, dan minyak tanah sebanyak 6 ton. Dengan jumlah ini dapat melayani sumber energi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik pada bidang transportasi, sektor produktif, aktivitas nelayan, maupun pada rumah tangga penduduk. Pada pengelolaan sampah yang ada di desa, terdapat 5 lokasi TPS-TPST, 2 kendaraan pengangkut sampah, dengan 12 personil pengelola persampahan. Dengan adanya dukungan pemerintah desa tersebut, diharapkan masalah pengelolaan sampah penduduk dapat teratasi. Apalagi sebagian besar penduduk berdomisili di atas permukaan laut, sehingga menjaga ekosistem laut menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Adapun prasarana umum yang ada di Pulau Tiga Barat meliputi kantor kecamatan, puskesmas, PLN, sinyal BTS Telkomsel, XL, Indosat, air embung, gedung TPA, Karang Taruna, sanggar, rumah kaum ibu, taman bacaan, pelabuhan desa, UKSPF, Satwas SDKP, 4 kantor desa, 4 kantor BPD, 3 gedung pertemuan, 5 masjid, 3 surau, 3 sekolah PAUD, 3 SD, 4 TK, 2 SLTP, 2 SLTA, Tripustu.
Dengan banyaknya fasilitas umum ini, diharapkan kebutuhan aktivitas masyarakat dapat terpenuhi misalnya pada aktivitas pendidikan, kesehatan, agama, budaya, pelayanan administrasi, komunikasi, transportasi, sanitasi, dan air bersih. Meskipun fasilitas di kecamatan ini masih banyak kekurangan misalnya kantor atau gedung KUA, Polsek, Koramil, Posal, Pertanian, Perikanan, PLKB, SAR, bank, ATM, pos, pelabuhan perintis, jalan lingkar kecamatan, taman publik, dan lain sebagainya. Dengan perjuangan dan kekompakan antara pemerintah dan masyarakat, perlahan tapi pasti beberapa kekurangan ini akan segera teratasi. Pada seksi pemberdayaan masyarakat desa, pihak kecamatan secara rutin melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap 4 desa yang ada, tujuannya agar proses pemerintahan yang ada di desa berjalan dengan optimal. Karena desa adalah ujung tombak yang menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat. Untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan taraf hidup masyarakat, guna mengatasi berbagai masalah, pemerintah sudah memberikan berbagai jenis bantuan, baik langsung maupun tidak langsung, baik tunai maupun non-tunai. Di antaranya BLT-DD, program PKH, bantuan atensi, pertanian, perkebunan, nelayan, bantuan bencana, disabilitas, listrik subsidi, bantuan rumah ibadah, pendidikan, dan kesehatan. Peran pihak kecamatan sangat penting dalam memfasilitasi bantuan tersebut. Dengan beragamnya jumlah bantuan ini diharapkan adanya proses pemberdayaan, peningkatan kemampuan ekonomi, serta berdampak pada aspek-aspek lainnya dalam masyarakat. Pada subbagian perencanaan dan keuangan, Kecamatan Pulau Tiga Barat setiap tahun menggelar Musrenbang Cam yang bertujuan untuk memperjuangkan usulan pembangunan dari masyarakat di setiap desa. Sebab, dengan terbatasnya anggaran pemerintah, maka usulan pembangunan harus dibuatkan prioritas. Misalnya, prioritas pembangunan Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah gedung pertemuan kecamatan, rumah singgah kecamatan, jalan, pelabuhan, penahan ombak, rumah ibadah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan pengelolaan keuangan dan perencanaan yang baik, proses pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan akan lebih berdampak positif terhadap masyarakat. Sekian sekilas tentang Kecamatan Pulau Tiga Barat. Dengan usianya yang ke-8, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Mari bersama-sama kita memajukan Kecamatan Pulau Tiga Barat dengan menjalankan peran dan fungsi masing-masing. Semoga segala usaha dan doa kita bersama membawa keberkahan untuk Kecamatan Pulau Tiga Barat ini. Pultibar maju bermarwah Melayu. Sinopsis Perjalanan Kecamatan Pulau Tiga Barat. Mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, kami mempersembahkan sinopsis perjalanan Kecamatan Pulau Tiga Barat. Kecamatan ini telah melalui berbagai fase perkembangan yang mencerminkan semangat gotong royong, inovasi, dan dedikasi dalam membangun tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta kehidupan sosial dan keagamaan yang harmonis. Sejarah singkat Kecamatan Pulau Tiga Barat. Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna, resmi berdiri pada 16 April 2016 setelah pemekaran dari Kecamatan Pulau Tiga. Kecamatan ini memiliki potensi alam yang melimpah, terutama di sektor perikanan dan pertanian. Pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan. Masyarakat Pulau Tiga Barat dikenal dengan semangat gotong royong dan kehidupan sosial keagamaan yang harmonis. Meskipun menghadapi tantangan geografis sebagai daerah kepulauan, kecamatan ini memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata dan sumber daya alam. Pembentukan Kecamatan Pulau Tiga Barat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang lebih terarah. Pantun pembuka. Pulau Tiga Barat indah mempesona, tempat berkumpulnya masyarakat setia.
Mari kita simak kisahnya. Perjalanan penuh makna dan cita. Jejak perjalanan Kecamatan Pulau Tiga Barat dalam setiap langkah pemimpinnya. Tabrani, AMA PD, 2016. Bagai nahkoda pertama di Lautan Baru, Tabrani memulai pelayaran yang syarat makna. Fondasi tata kelola ia bangun dengan tekad membara. Pelayanan publik dan infrastruktur dasar menjadi pelita. Pada awal pemekaran, Tabrani, AMA PD, menjadi camat pertama yang memimpin Kecamatan Pulau Tiga Barat. Di bawah kepemimpinannya, fondasi tata kelola pemerintahan mulai dibangun dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur dasar. Lukman, SSOS, 2016. Estafet kepemimpinan berpindah tangan. Lukman hadir bak mentari pagi yang menyejukkan. Partisipasi masyarakat ia galakkan dengan ketulusan, pemberdayaan, dan keterampilan menjadi benih harapan. Lukman, SSOS, melanjutkan tugas sebagai camat dengan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Program-program pemberdayaan masyarakat mulai digalakkan, termasuk pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil. Tabrani, AMA PD, 2016. Kembali Tabrani mengambil kemudi dengan pengalaman yang kian teruji. Fasilitas kesehatan dan pendidikan ia perkuat. Akses yang lebih baik bagi warga tercinta tercipta. Kembali memimpin, Tabrani, AMA PD, melanjutkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama, memastikan akses yang lebih baik bagi seluruh warga. Abdul Karim, SSOS, 2017. Abdul Karim datang bagai angin segar, membawa semangat pembangunan yang menggetar. Jalan diperbaiki, jembatan dibangun megah, mobilitas dan ekonomi warga kian merekah. Abdul Karim membawa semangat baru dengan fokus pada pembangunan infrastruktur. Jalan-jalan desa diperbaiki, jembatan dibangun, dan fasilitas umum diperbarui untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Tabrani, AMA PD, 2017 sampai 2019. Untuk ketiga kalinya, Tabrani memimpin dengan bijak, melanjutkan program pembangunan yang baik. Kerjasama diperkuat, kualitas hidup ditingkatkan, kesehatan dan pendidikan semakin diutamakan. Kembali menjabat, Tabrani, AMA PD, melanjutkan program-program pembangunan yang telah dirintis sebelumnya. Ia juga memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program kesehatan dan pendidikan. Idris, SSOS, 2020 sampai 2021. Idris hadir bak nelayan ulung di lautan kehidupan, fokus pada pertanian dan perikanan dengan kesungguhan. Program inovatif ia kenalkan tanpa kenal lelah, demi kesejahteraan petani dan nelayan yang lebih indah. Idris, SSOS, memimpin dengan fokus pada pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Program-program inovatif diperkenalkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, serta nelayan di kecamatan ini. Junaidi, SDGSOS, 2021 saat ini, putra daerah kini mengambil tampuk pimpinan. Junaidi, sosok visioner pembawa perubahan. Dengan pendekatan holistik ia membangun dengan jati diri. Transformasi signifikan kini dapat dirasakan sendiri. Junaidi, SDGSOS, yang merupakan putra asli kecamatan tercinta ini, hadir sebagai sosok pemimpin visioner yang membawa angin segar perubahan bagi Kecamatan Pulau Tiga Barat. Dengan latar belakang pendidikan ilmu sosial dan pengalaman yang luas dalam pemerintahan, Junaidi berhasil menghadirkan pendekatan holistik dalam pembangunan kecamatan. Di bawah kepemimpinannya yang inspiratif, Kecamatan Pulau Tiga Barat mengalami transformasi signifikan. 1. Pembangunan berkelanjutan. Junaidi menginisiasi dan memfasilitasi setiap program pembangunan dari tingkat desa sampai kecamatan. 2. Revolusi pariwisata, meluncurkan branding Pultibar Permata Bahari yang sukses menarik perhatian.
menggagas pembangunan tagline kecamatan yang bakal menjadi salah satu bangunan aling ikonik yang mampu menghadirkan nuansa baru. 3. Pemberdayaan ekonomi kreatif. Mendorong pertumbuhan UMKM lokal dengan bentuk memfasilitasi pelatihan bagi pengusaha lokal. Keempat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan kesehatan yang ada. 5. Inovasi pelayanan publik. Mengimplementasikan sistem inovasi pelayanan publik. Peningkatan layanan administrasi kependudukan di Kecamatan Pulau Tiga Barat yang meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. 6. Harmoni sosial dan keagamaan. Membina serta mewadahi lembaga keagamaan Islam serta lembaga-lembaga lainnya yang secara rutin mempertemukan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemerintah untuk menjaga kerukunan dan membahas isu-isu strategis. Kepemimpinan Junaidi, SSOS, tidak hanya membawa kemajuan fisik, tetapi juga menginspirasi perubahan mindset masyarakat. Ia berhasil membangun semangat kolektif Pulau Tiga Barat Bangkit yang mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan. Prestasi Kecamatan Pulau Tiga Barat di bawah kepemimpinan Junaidi merupakan sebuah karya yang patut kita syukuri serta dapat dijadikan motivasi untuk kita semua, terutama kepada calon pemimpin selanjutnya. Dengan gaya kepemimpinan yang adaptif dan berorientasi pada hasil, Junaidi, SSOS terus mendorong Kecamatan Pulau Tiga Barat menuju visi menjadi model kecamatan kepulauan berkelanjutan di Indonesia. Bukan hanya jabatan camat yang silih berganti, begitu pula dengan jabatan kepala desa. Ada 4 desa yang ada di Kecamatan Pulau Tiga Barat, yakni Desa Setumuk, Selading, Tanjung Kumbik Utara, dan Pulau Tiga. Kepala Desa Setumuk pada tahun 2007 adalah Bapak Bahulem Sani. Pada tahun 2008 Bapak Ridwan. Pada tahun 2014 Bapak Bahari. Pada tahun 2020 Bapak Solihin. Dan tahun 2023 hingga sekarang Bapak Zurman. Adapun Kepala Desa Selading pada tahun 2007 adalah Bapak Raja Muslihan. Pada tahun 2009 Bapak Sulaiman. Pada tahun 2014 Bapak Junaidi. Pada tahun 2017 Bapak Suhaimi. Dan pada tahun 2023 hingga sekarang Bapak Raja Syamsul Bakhri. Sedangkan Kepala Desa Tanjung Kumbik Utara pada tahun 2007 adalah Bapak Abdullah. Pada tahun 2009 Bapak Ahmad Yani. Pada tahun 2020 Bapak Padilah. Dan pada tahun 2023 hingga sekarang Bapak Muhammad Budiman. Selanjutnya Kepala Desa Pulau Tiga pada tahun 2014 adalah Bapak Mulyadi. Sedangkan pada tahun 2020 hingga sekarang adalah Bapak Rosain. Bagai pohon yang tumbuh dari benih kecil, Pulau Tiga Barat kini berdiri tegak dan kokoh. Melalui tangan-tangan pemimpin yang penuh dedikasi, kecamatan ini terus melangkah menggapai mimpi. Pantun penutup. Pulau Tiga Barat terus maju dengan semangat dan tekad yang padu. Mari kita jaga bersama agar kecamatan ini selalu jaya. Demikianlah sinopsis perjalanan Kecamatan Pulau Tiga Barat. Semoga kisah dan sejarah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.